Selamat pagi. Silakan. Baik adik-adik sekalian, sehat-sehat saja tuh hari ini. Ada yang sakit? Sarapan tidak tadi pagi? Ada yang tidak sarapan? Sarapan, Pak. Sarapan semua? Ya, Pak. Ya, kita setiap hari itu sarapan. Ya, Pak. Sabar. Kita sarapan. Baik adik-adik sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita kemarin mengkaji Albert, kita sudah lakukan kesepakatan kelas. Sehingga itu di mana? Nah, kita dari situ saja. Baik, terima kasih. Sekarang sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, hadir semua? Kita absensi dulu. Hadir semua tuh? Atau ada beberapa teman yang tidak hadir? Siapa namanya? Ya, sakit. Oke. Sakit atau? Oh, dia sakit ya. Baik, kita lanjut saja. Hari ini kita akan belajar tentang limbah lunak. Apa? Limbah lunak. Limbah lunak. Kata limbah itu kan kita masuk kata limbah. Apa? Siapa bisa? Limbah, hasil sisa industri rumah tangga, ya. Industri rumah tangga itu seperti di rumah kalian, di sekolah, di kantor desa, di kantor-kantor pemerintahan yang lain, itu juga namanya yang punya aktivitas sendiri. Tanpa ada kita nonton satu video dulu ya. Video ini berkaitan dengan limbah lunak, yaitu sampah-sampah gulungan kertas. Simak baik-baik, sebentar Pak akan tanya-tanya. Sebelum kita sampai ke video, pembukaan video, Pak sampaikan dulu. Pak Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui observasi, jadi pemaparan materi dulu di sini untuk adik-adik sekalian. Sebentar kita keliling lingkungan sekolah untuk melakukan observasi lingkungan sekolah. Selesai nonton video dulu baru kita bagi dalam bentuk kelompok. Ya? Simak baik-baik. Siapa yang tidak mengenal kertas? Kertas selalu ada di sekitar kita setiap saat. Kertas juga yang membuat hidup kita jauh lebih mudah, menyenangkan, dan banyak lagi kelebihannya. Namun, kebanyakan dari kita pernah nggak sih mikir, apa bisa kertas merubah dunia? Lalu, bisa nggak sih keberadaan kertas itu mengancam dan perlahan membunuh kita? Kita cari tahu aja ya. Oke, sebelum masuknya lebih dalam lagi, kita harus tahu bahwa sebenarnya tanpa sadar kita ini sudah melakukan pemborosan kertas loh.
Hal ini dikarenakan sejak adanya penemuan kertas, tidak ada satu manusia pun di dunia yang tidak menggunakan kertas di kehidupannya sehari-hari. Mulai dari orang kantoran, anak-anak sekolah, sampai bapak-bapak yang lagi ngopi sambil natap senja layaknya anak ini. Saya, padahal kan cuma kertas, masa sih menghabiskan segitu banyaknya pohon? Mari kita jawab. Bisa mengganti kertas dengan media elektronik, karena sekarang banyak media elektronik yang menyediakan fungsi yang sama dengan kertas. Lalu yang kedua, ayo usahakan menanam pohon di sekitar lingkungan kalian, karena pohon dapat menyerap karbon dioksida. Yang terakhir, kalian bisa mendaur ulang. Kertas pasti akan ditebang. Nah sekarang kita berpikir juga, setelah jadi kertas sudah digunakan, terus sisanya mau dibuang kemana? Ya kan? Tadi tadi kan dia bilang, si pencerita itu bilang, oh ya kita harus melakukan recycle terhadap kertas, ya, mendaur ulang kertas, sehingga tidak merusak lingkungan, ya. Karena kertas juga termasuk bahan polutan. Bahan polutan itu apa? Bahan mencemari tanah. Ini termasuk kertas dan limbah-limbah industri rumah tangga yang lain. Oke, sudah siap untuk masuk ngomong masing-masing? Kita tidak dapat masuk. Saya bacakan di sini. Pak bacakan di sini ya. Ini kelompoknya ini. Kelompok 1, Yohanes Cantifianus Martin. Langsung bikin lingkaran atau kursinya dari kelompok. Ini ketua kelompoknya Yohanes Cantifianus Martin. Ya, teman-teman di situ. Kelompok 2, Teresia Denley, ketua kelompoknya. Silakan. Di sini ada lingkungan itu ada kelompok. Jadi video tentang permasalahannya ya. Sekarang kita simak dulu materinya, baru saja kita melakukan observasi. Biar sudah tahu nih bangunan itu apa, ya. Jadi kesempatan ini kita melakukan observasi atau pengamatan, ya. Pengamatan tentang limbah lunak dan ada di lingkungan sekolah kita. Tetapi kita juga harus tahu dulu apa itu limbah lunak, ya kan? Bisa kan? Semangat sedikit baik, ya. Ya semangat tidak nih? Baik dan sarapan. Ini kayak ini. Identifikasi limbah lunak pada lingkungan sekolah. Ya Pak, baca ulang saja ya formnya terlalu kecil. Observasi limbah lunak. Observasi itu apa? Mengamati fenomena atau sesuatu yang terjadi pada lingkungan sekolah. Itu sederhananya seperti ini. Jadi tadi mencatat hasil temuan, setelah mengamati kita mencatat, mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikannya dalam ERD yang Pak sudah bagikan. Itu ada format, ya. Ini tujuan pembelajarannya. Dari model pembelajaran berbasiskan masalah, kalian dapat menunjukkan kerajinan berdasarkan bahan, alat, teknik,
prosedur pembuatan, penyajian dan pengemasan produk, penerbangan hasil modifikasi kearifan lokal dan potensi lingkungan. Yang kedua, melalui observasi kalian mampu mengamati dan mengidentifikasi kandungan organik dan anorganik dengan benar. Melalui diskusi, dari setelah kita observasi, kalian diskusi dalam kelompok kembali, ya, untuk mengklasifikasikan pengamatan kebunnya tadi, hasil-hasil observasi tadi, ya, mengklasifikasikan. Selesai. Kelas gimana? Kemudian kira-kira gagasan apa yang Anda miliki dari setiap kelompok, ya? Pikiran-pikiran yang baik seperti apa terhadap sampah tadi, yang mau bikin apa dengan apa? Silakan tidak disampaikan, ya? Oke, silakan kelompok satu kalau sudah selesai. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok satu dulu. Bisa semangat tuh? Nah, yang lain perhatikan supaya bisa ikut. Nah, gitu. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Semakin, mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan hasil observasi kami tentang pengamatan limbah lunak. Hasil yang kami dapat dari pengamatan kami adalah dedaunan termasuk limbah anorganik, dedaunan termasuk organik, bungkus rokok termasuk anorganik, botol aqua termasuk anorganik, plastik termasuk anorganik, kaca termasuk anorganik, bungkusan wafer termasuk anorganik, kertas, bungkusan mie juga termasuk anorganik, sedangkan ranting pohon termasuk organik. Pendapat kami tentang observasi kami, kertas dapat didaur ulang menjadi bubur kertas, dan bubur kertas dapat diolah menjadi peta atau sebagainya. Oke, tepuk tangan.
sampai kepada mengklasifikasinya. Nah, sudah bisa mengklasifikasi mana yang organik, mana yang anorganik. Dan dia juga memberikan pikirannya bahwa limbah kertas itu sampah itu kita bisa jadikan dia dalam bentuk peta. Yaitu yang pertama kita buat bubur kertasnya dulu, kemudian dibikin relief. Ya, oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok saya. Yang kelompok mana yang mau menyusul? Ayo, saja bisa, apa yang lain bisa? Karena harus bisa. 5. Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Indriati Nagara. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang pengamatan limbah lunak. Hasil pengamatan kami: kertas, buku termasuk organik, ribuan termasuk organik, daun-daunan termasuk organik, plastik kemasan termasuk anorganik, bungkus mie termasuk anorganik, bungkusan wafer termasuk anorganik. Prinsip salinan limbah lunak kami: kertas dapat didaur ulang menjadi bubur, kertas dan bubur dapat diolah menjadi peta. Menjadi peta. Oke, ini peta itu modelnya ya, model atau desain yang nanti kita akan buat. Tetapi yang disebut produk kerajinan bubur kertas itu namanya relief, ya. Relief. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Ingat nanti yang kabinetnya itu selesai pertemuan ini ditunggu dan bergerak, ya. Kelompok berikutnya kita harus tuntaskan yang tidak ada yang mewakili. Kelompok berapa ini? 3. Ayo main nomor 3. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Atau kita main sulap dulu kan? Mau main sulap dulu? Berarti nanti dulu. Sebentar baru kita main sulap. Ini semua sudah mengantuk kalau main sulap ya. Oke, silakan kelompok 3. Siap. Bagi kelompok 3 mau menyampaikan observasi Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada tanda-tanda? Ada. Oh, ada yang menanggapi info punya presentasi. Mereka ini mau tangkap terus ini kan. Silakan, mana? plastik berbanding organik. Ngomongnya sana. Plastik berbanding organik tetapi di anorganik. Oh iya, salah kamar ya? Iya, salah tempat. Tidak apa-apa, nanti diperbaiki toh. Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Kelompok berikutnya, tepuk tangan. Oke, kelompok 6. Oke, Bapak siapa? Bapak Miki. Saya akan memakai kelompok 6 akan membahas hasil observasi limbah dalam kelas dan B. Yang tadi kami dapatkan di kelas dan B ada banyak sampah yang berserakan. Potongan kami organik, sedotan organik, anorganik, plastik sapu bekas anorganik, kotak nasi bekas anorganik, daunan organik. Sudah. Terus bagaimana menurut pandangan kelompok kalian? Ini teman-teman mereka tadi
Kira-kira seperti apa? Nah, kira-kira seperti apa? Untuk mengatasi sampah-sampah itu apa yang kita lakukan? Kalau menurut Niki, bagaimana? Selain dari anggota kelompok di sini, kalau menurut Niki sendiri bagaimana? Buat apa? Tadi rata-rata teman-teman mereka sampaikan itu mereka punya gagasan. Belum ada? Belum ada kan? Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Tepuk tangan untuk Niki dulu. Selesai? Mana lagi yang belum? Ada. Silakan kan tanpa disuruh karena orang yang paling terakhir. Tepuk tangan untuk kelompok keempat. Siang semuanya. Selamat siang. Siang Pak. Nama saya Maria. Saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil. Warna hijau, kuning dan merah atau tidak? Tidak. Warna-warna tong sampah itu menunjukkan karakteristik dan jenis limbah. Ya. Oke. Bagaimana, ada pertanyaan dari kalian? Kira-kira tidak ada? Kira-kira apa ajarnya baik atau tidak, jelek, kasar atau terlalu cepat, gitu, tidak menarik untuk kalian? Disampaikan saja. Kalau yang suka dengan pembelajaran kita ini, kalau yang suka angkat jempol ke atas. Kalau tidak suka tidak bisa, kasih jempol ke bawah. Oh, mereka semua jempol. Tidak terpaksa tuh gitu. Tidak terpaksa. Benar? Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian akan sampaikan dulu pertemuan yang berikut. Kita akan mulai dengan desain perencanaan proyek. Ya, ingat. Yang paling banyak ketemu yang bubur kertas kan? Ya. Bukan bubur kertas kan? Ya. Nanti di pertemuan berikut di desain perancangan produk kita akan membuat kertas itu, kita akan menyeleksinya dari tempat-tempat yang kita temui tadi. Kita pilih semua kertas-kertas itu, kita olah dia menjadi bubur kertas. Nanti kita gambar juga di triplex. Nanti setiap kelompok itu bawa triplex ya, ukuran kecil juga tidak apa-apa, sebagai media untuk membuat kreatif. Yang tertawa nanti juga bisa buat. Nanti bawa triplex ya. Nanti kita bikin relief peta kabupaten terus dari bubur kertas. Oke, itu pertemuan berikutnya sudah sampaikan. Ini ingat, ketua-ketua kelompok bisa koordinasikan dengan teman-teman dalam kelompok. Oke, panitia satu orang ini. Pimpin kita ketua kelas untuk pembelajaran kita. Oke, terima kasih. Guru Pak Yohanes Kapang ya, ini jadi terima kasih banyak Pak Oscar yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas tadi. Dan saya sebagai kepala sekolah sudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah saya mengikuti proses ini,
sebelumnya modul ajar yang sudah dibuat oleh Pak Guru itu saya sudah lihat dan itu sudah bagus. Hanya dalam proses pembelajaran tadi itu saya mengikuti untuk pemanfaatan waktu dalam pembelajaran itu juga sudah baik, sudah sesuai. Hanya ada beberapa hal yang saya ketemukan di dalam proses pembelajaran, yaitu menyangkut pembelajaran di dalam kelas, terutama pada pembagian kelompok. Setelah anak dijelaskan oleh guru mata pelajaran sebagai pendahuluan, anak semua sudah mengikuti. Tetapi dalam pembagian kelompok, saya lihat anak itu kurang aktif. Kelompok itu sudah dibagikan, tapi anak memanfaatkan waktu untuk secepatnya membentuk dalam satu kelompok itu agak lambat. Sehingga saya menghimbau nanti untuk pembelajaran berikutnya itu jika pembelajaran itu membutuhkan kelompok, maka diusahakan supaya membutuhkan waktu yang cepat, anak harus lebih aktif lagi untuk memanfaatkan waktu dalam pembentukan kelompok. Nah, yang berikutnya saya ketemukan satu lagi juga dalam mempresentasikan hasil observasi mereka punya. Hasil observasi mereka punya sudah bagus sekali, walaupun itu perlu pendampingan selanjutnya. Sehingga nanti dalam pembelajaran berikutnya, sebaiknya kalau ada observasi seperti ini, anak juga perlu diberikan pendampingan dengan maksud motivasi supaya ketika dia melakukan observasi, hasilnya itu bagaimana cara untuk dia membahasakan dengan baik. Nah, ini namanya presentasi tadi. Sehingga anak semakin baik dalam proses pembelajaran, sekaligus juga dia semakin baik dalam mentransferkan apa yang dia peroleh di lapangan. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk Pak. Mudah-mudahan supaya untuk tidak kurang hati, tetapi bahwa pembelajaran sudah sangat bagus, tetapi ada beberapa hal yang perlu perbaikan tadi demi kebaikan dalam pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan dalam pada sekolah kita ini. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Mudah-mudahan pada proses pembelajaran ke depan nanti saya dapat memperhatikan dan mengorganisir kelasnya, khususnya pada pembentukan kelompok dan pendampingan atau pengawasan dalam diskusi kelompok mereka, sehingga saya dapat memberikan arahan atau masukan untuk mereka bagaimana membahasakan apa yang menjadi temuan mereka di observasi atau praktik ke depannya. Terima kasih atas masukan.